2024 demi suksesnya pilkada serentak untuk kemajuan Kota Madiun. Ojo dadi golput mengko akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih di Kota Madiun, ketemu lagi dengan kita di podcast OSI KPU Kota Madiun. Kali ini berkesempatan kita didampingi dari Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Madiun. Dan kebetulan sekali juga bahasanya kita harus lebih mengenal beliaunya dan apa sih sebenarnya dari tupoksi Divisi Teknis, karena kita tahu bersama bahwa KPU Kota Madiun terdiri dari ketua dan 4 divisi lainnya. Kali ini dengan Pak Rafif Ramadan. Dipersilahkan Pak untuk perkenalan singkatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih Kota Madiun. Ya, perkenalkan nama saya Rafif Ramadan selaku pengampu Divisi Teknis Penyelenggaraan. Nah, keseharian saya sebagai sebagai ayah dengan satu anak, dan kebetulan saya sedang melanjutkan studi di universitas saya yang dulu, melanjutkan studi magister, mumpung tidak ada tahapan gitu. Untuk divisi teknis sendiri sebenarnya ini tuh salah satu unit kerja yang krusial gitu ya di KPU pusat, di KPU provinsi, di KPU kabupaten kota. Itu ada istilah divisi teknis, ada pengampu divisi teknis yang mana dia bertanggung jawab untuk memimpin seluruh tahapan operasional penyelenggaraan pemilu atau pemilihan seperti itu. Nah, di luar daripada itu, divisi teknis ini juga punya fokus yang sangat banyak, yaitu terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, lalu koordinasi dan evaluasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Jadi bisa dikatakan saat tahapan pemilihan atau pemilu itu gawenya divisi teknis ya, sedangkan divisi yang lain itu mensupport karena krusialnya ada di divisi teknis ya. Mungkin ada di-spill sedikit Pak tahapan-tahapan yang mungkin lebih lebih krusialnya. Semua tahapan kita tahu itu krusial. Tapi paling enggak yang dongkongnya lah, dongkongnya dari divisi teknis. Jadi misalkan kalau pengalaman pilkada ya, karena kebetulan saya periode 2024 sampai 2029 yang mengampu langsung, bertanggung jawab langsung tentang penyelenggaraan pemilihan yaitu pilkada, maka kita bisa lihat ada yang pertama kita mulai bergerak itu di bulan Agustus. PKPU 8 turun, PKPU pencalonan itu turun, itu baru kita bergerak. Karena sebelumnya kami mengalami kita melakukan BIMTEK sebelum PKPU 8 itu turun, untuk kita menyambut lah calon-calon dari wali kota atau pimpinan daerah di Kota Madiun. Itu yang pertama. Kalau misalkan pemilu, cerita-cerita kemarin itu ada pendaftaran partai politik sama dengan pencalonan kan, sebenarnya pendaftaran kan, lalu ada penataan dapil dan alokasi kursi. Di tengah-tengah biasanya agak longgar, lalu nanti di belakang di Tungsura itu mulai kita penetrasi untuk BIMTEK dengan KPPS, kaitannya dengan Tungsura sampai ke rekapitulasi. Seperti itu. Proses pemungutan TPS-nya sampai rekapitulasi di tingkat Kapkota. Iya, betul. Atau bahkan di provinsi. Di provinsi tetap harus mengawal dan mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah lakukan di kota kabupaten. Seperti itu. Kalau yang di tahapannya ya Pak, di tahapan. Sedangkan bukan berarti non tahapan teknis bisa longgar. Betul. Pasti ada tupoksi sendiri yang bisa dikawal di non tahapan. Mungkin bisa dijelaskan Pak sedikit. Kalau non tahapan, misalkan hari ini saya kebetulan bisa nyambi ya kuliah untuk melanjutkan studi, itu di divisi teknis ada SIPOL. Jadi pendaftaran atau pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Kalau di Datin ada PDPB ya, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dimutakhirkan selalu. Nah, kita di partai politiknya, kaitannya dengan anggota, kaitannya dengan kepengurusan, kaitannya dengan pergantian logo dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ada pemutakhiran partai politik. Tetap diupdate supaya nanti ketika 2029 mendekati, biasanya di tahun 2027, maka itu kita sudah siap begitu, karena kita
per semester. Jadi tiap 6 bulan sekali kita melakukan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan seperti itu. Sepertinya itu nanti perlu Salah satunya, khusus, ya itu salah bahasan satunya. khusus untuk sipol. Ada lagi yaitu misalkan ada yang warga Kota Madiun atau pemilih Kota Madiun yang tercatut namanya di Sipol, itu yang tercatut partai politik padahal merasa bukan keanggotaan partai politik, maka itu bisa dilaporkan ke KPU untuk nanti akan diproses ke KPU ke proses selanjutnya seperti itu. Biasanya masa-masa pendaftaran CPNS ya Pak? Iya betul. Ya nyangkut begitu. Mungkin nanti kita perlu bahasan khusus, tema khusus untuk yang tanggapan masyarakat sama sipol. Ini kita lebih ke teknis secara keseluruhan. Bisa diketahui bahwa teknis itu kalau istilah yang kita pakai dulu itu jantungnya jantungnya pemilu. Berarti butuh koordinasi dari 4 divisi lain. Iya, betul. Untuk bisa menyokong suksesnya tahapan dan goalnya nanti pemilu berjalan dengan lancar. Kalau koordinasi biasanya bagaimana Pak dengan divisi-divisi yang lain? Yang penting itu sebenarnya begini, kita itu sebagai anggota KPU, saya rasa untuk semuanya ya, paling tidak ada sistem bagaimana menyederhanakan segala yang sudah di BIMTEK dari RI ke provinsi atau segala aturan itu kita sederhanakan tanpa mengurangi substansi. Yang kedua adalah internalisasi. Jadi bagian dari koordinasi kepada divisi lain adalah internalisasi. Ketika kita mendapatkan ilmu yang baru, undang-undang yang baru, maka kita harus internalisasi ke level komisioner yang lain di divisi yang lain maupun ke Kasubag, supaya kita ini sebagai kita ini kalau di kantor kan sebagai anggota KPU, ketika kita di rumah semuanya maupun ASN, struktural, fungsional di sini kan pasti KPU itu melekat dan pasti ditanyai tentang aturan, ditanyai tentang jadwal dan lain-lain. Maka internalisasi adalah bagian dari mengisi teman-teman semua yang ada di KPU Kota Madiun untuk bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat begitu. Itu seperti kayak tapi kan pasti ditanya kerjaan di KPU. Bagian apa keuangan atau apa? Mereka nggak peduli. Mereka tidak peduli. Iya, pasti tanya tentang pemilu. Jadi merasa punya kewajiban untuk menyampaikan dulu. Masuk KPU-nya sendiri tidak paham gitu. Nah, internalisasi sangat penting internalisasi. Kalau ini Pak, otomatis kan dalam masa tahapan atau penuh tahapan, semua divisi pasti mengalami adanya kendala atau mungkin nggak tahu dalam koordinasi atau mungkin dalam penyampaian pendidikan pemilih secara internal itu biasanya kendala yang pernah dialami sama Pak Arif apa ya? Kalau pengalaman pilkada kemarin ya, kendalanya kami memang saya mulai ada kendala itu ketika pencalonan. Jadi kita benar-benar jadi IO ketika ada beberapa calon manten begitu ya yang hadir lalu membawa berkas gitu banyak yang harus kita verifikasi keberadaannya ya. Waktu itu kan kalau pencalonan keberadaannya bukan benar dan salah. Nah itu kemarin kita memang ada beberapa yang sedikit memakan waktu karena juga di level elit partai politik juga ada pergantian kekuasaan seperti itu. Jadi kita memang kita memang harus menunggu arahan dari KPU provinsi. Biasanya kalau memang ada stuck gitu atau deadlock di tingkat kabupaten kota, kita biasanya langsung konsultasi ke KPU provinsi itu. Sementara begitu sih kita menyelesaikannya dengan konsultasi dan paling tidak karena kita ini kolektif kolegial ya berlima, jadi kita tidak mungkin mengambil keputusan secara sepihak gitu. Karena tanggung jawabnya di 5 orang begitu. Karena sudah terjadi, otomatis ini sudah terselesaikan dan alhamdulillah berjalan dengan baik ya Pak. Baik dari proses pencalonannya sampai dengan terakhir kemarin hasil rekapitulasi untuk wali kota dan wakil wali kota Madiun. Oh iya ada lagi sama ini Bu. Kaitannya dengan yang saya tidak bayangkan adalah ketika kemarin pemilu teman-teman komisioner yang sebelumnya bisa langsung berhadapan langsung dengan KPPS begitu ya di Ring Road. Nah, pilkada ternyata berbeda. Waktunya sangat pendek, kita cuma punya waktu 2 hari di mana 5 komisioner ini membelah diri di 3 kecamatan. Ini adalah masalah di kota. Saya tidak terbayang kalau ada masalah ini di kabupaten begitu. Karena saya masih menganggap bahwa kesalahan kecil di level kota itu akan jadi besar daripada kesalahan kecil di level kabupaten seperti itu. Seperti tidak dimaklumi ya? Iya begitu. Iya karena memang secara sumber daya kita jumlahnya sedikit. Maka dari itu kemarin kebetulan di divisi teknis saya dan urusan tungsura ada patronnya di saya, jadi paling tidak
komandonya ada di saya. Jadi satu komando semuanya sama, misalkan dari pengisian hasil dan lain-lain seperti itu. Itu sih. Jadi kendalanya waktu pasti. Seingat saya waktu Pilkada 2024 itu untuk Tungsura seperti terpecah ya Pak. Maksud saya terpecah itu adalah ada 2 pengampu, seingat saya, bahwa ada teknis dan data. Iya, Dan benar. itu butuh kesulitan, Betul, butuh betul, kerjasama betul. yang bagus untuk Betul. akhirnya kan karena untuk dilihat kan hanya KPU Kota Madiun, Iya. tidak peduli di bawahnya itu Betul. harus ada kerjasama, itu mungkin bisa di-spill sedikit Pak untuk Iya. kerjasamanya, Iya. kendalanya atau mungkin apa ya effort yang sudah diberikan lah. Yang pertama memang tantangan itu sudah terjawab ketika kami diundang rakor dengan 2 divisi, yaitu divisi teknis dan datin waktu itu di Jakarta, kaitannya dengan sistem rekapitulasi, yaitu Sirekap, yang itu menggunakan pengetahuan teknis, tapi menggunakan Sirekap sebagai alat bantu. Nah, maka dari itu kemarin kita melakukan rapat internal dengan teman-teman komisioner yang lain untuk kesepakatan penulisan hasil, kesepakatan bagaimana ketika nanti sinyal, karena kaitannya dengan teknologi pasti ada sinyal, nanti bagaimana yang harus kita lakukan, itu yang harus kita samakan begitu antara divisi datin dan divisi teknis, karena khususnya kita membahas tentang Sirekap itu tadi kan. Seperti itu. Jadi harus sama persepsi terlebih dahulu. Iya, sama persepsi gitu. Terus Bapak ini otomatis kan tantangan-tantangan tadi kan sudah terjawab. Iya. Berarti pasti ada inovasi-inovasi kecil Iya. dari internal jenengan selaku divisi teknis penyelenggaraan atau mungkin dari KPU Kota Madiun. Itu spill sedikit saja Pak, Iya. inovasi yang mungkin akan direncanakan Iya, iya. atau mungkin yang sudah dilakukan, sekaligus saya ini harapan dari divisi teknis penyelenggaraan sebagai closing statement podcast kita siang hari ini. Ya, yang pertama pasti pola komunikasi. Kita punya grup yang dimana tidak semua KPPS ada di situ. Yang kedua, penyederhanaan aturan, PowerPoint yang lebih sederhana, yang tidak mungkin kita turunkan PKPU 17 itu ke teman-teman di KPPS. Pasti panjang, waktunya pasti terbuang. Lalu yang ketiga pasti penyederhanaan pola komunikasi tadi. Ya, itu yang harus disederhanakan, bahwa memang kita secara berjenjang sangat-sangat terbantu, dan terima kasih untuk teman-teman PPK di tingkat kecamatan dan PPS di tingkat kelurahan yang mengawal tahapan Tungsura kemarin khususnya ya di Pilkada Kota Madiun ya, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu ya. Jadi semuanya rapi, semuanya sesuai jadwal, dan kita bisa laporan ke provinsi itu sesuai dengan jadwal gitu. Alhamdulillah, berarti hampir tidak ada kendala yang berarti Alhamdulillah, dalam pelaksanaan alhamdulillah. pilkada, dan semoga untuk pilkada atau pemilu-pemilu berikutnya tetap Amin. semangat, Ya. tetap bisa menjalani dan bisa mengatasi kendala yang sudah Siap. ada. Semoga Amin. tidak ada ya Pak Ya, pasti kita butuh bantuan sama teman-teman semua lah pasti. Iya. Dari apa yang kita bicarakan tadi, teman pemilih, ternyata ada hal-hal seru yang perlu kita ulik lagi untuk di divisi teknis. Jadi untuk sementara pengenalannya, tupoksinya, kenalan singkatnya kita close ini. Tapi jangan lupa ada sesi-sesi berikutnya tentang divisi teknis penyelenggaraan KPU Kota Madiun yang kita mengulik lebih dalam lagi. Sekian dari kami, mohon maaf atas salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kabeh warga Kota Madiun, ojo lali teko neng TPS 27 November 2024, demi suksesnya pilkada serentak untuk kemajuan Kota Madiun. Ojo dadi golput mengko akhire jlepot, sing dadi pemimpin dudu karepmu. Ayo rame-rame padha nyoblos, yen ora nyoblos ya ora jos. Pilih wali kota lan wakile untuk kemajuan Kota Madiun. Ayo rame-rame
warga